Jadi terhubunglah dengan diri sejati Anda. Tanyakan apa yang sebenarnya Anda inginkan dalam hidup Anda. Apakah Anda ingin menghabiskan waktu, masa, hari-hari Anda ke depan dengan orang tua, anak-anak, pasangan, keluarga yang memang saat ini Anda cintai, atau Anda ingin membentuk sebuah keluarga baru, kehidupan baru yang berdasarkan diri sejati Anda inginkan. Semua keputusan ada di dalam diri Anda sendiri. Karena self-love hadir karena kerinduan saya untuk sharing the true love between saya dengan diri saya sendiri, the true love antara saya dengan orang lain, orang yang ada di sekitar saya, anak-anak saya, family, orang yang saya cintai, pasangan, teman kerja atau partner atau whatever, adalah ekspresi daripada kerinduan tertinggi seorang Melanie untuk menyatakan eksistensi the true love exists. Jadi share of love dibentuk karena rasa cinta saya. Saya merasakan begitu. Dunia ini apa sih yang kita impikan, yang kita butuhkan di dunia ini selain cinta? Dan karena belief yang ada di dalam diri saya sejak kecil, yang ditanamkan oleh orang tua, oleh lingkungan, oleh masyarakat sekitar, bahwa kita merasa bahwa the true love is not exist. Kita merasa bahwa the true love hanya eksis di negeri antah berantah, di negeri dongeng, di dalam cerita Cinderella, di dalam cerita pangeran dan permaisurinya. Kita tidak diajarkan dari dini bahwa sebenarnya the true love exists, bukan berdasarkan dari bagaimana orang mencintai kita, bagaimana orang respect pada diri kita, bagaimana outcome atau orang lain hadir dalam kehidupan kita, memberikan kita cinta dan kebahagiaan. Tetapi lebih kepada bagaimana relationship diri kita sendiri dengan diri sejati kita. Nah, di share of love ini sebuah perjalanan yang sebenarnya share of love adalah diri Anda sendiri. Perjalanan daripada cinta Anda, the true love, daripada diri sejati Anda yang ingin eksis di dunia nyata, experiencing apapun yang kita rasakan, experience sebagai spirit yang berada di dalam tubuh human, tubuh manusia. Dan kita merasakan feeling apapun yang kita rasakan, baik kesedihan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, atau feeling apa saja, itu adalah experience yang sebenarnya spirit ingin rasakan di kehidupan dalam tubuh manusia. Jadi kita di bumi ini tidak hanya belajar, namun juga mengajar dan experience. Itu natural antara hubungan kita dengan alam semesta.
Jadi kita hanya menginginkan experience. Oh, saya ingin experience the real true love. Apa itu the real true love? Dari rasa penasaran semenjak saya umur 7 tahun, saya tidak merasakan cinta yang sesungguhnya. Walaupun yang sebenarnya adalah sejahat apapun orang tua kita, sekejam apapun orang tua kita, mereka tidak pernah menginginkan atau memberikan anak-anaknya sesuatu yang buruk. Begitu juga dengan Tuhan dan alam semesta. Saya yakin, saya percaya sekali bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan kita hidup dalam kemiskinan atau kita hidup dalam kekurangan. Entah kurang cinta, entah kurang perhatian, entah kurang finansial, entah kurang apapun. Saya yakin dan percaya sekali bahwa Gusti Allah, Tuhan kita, nggak pernah menginginkan kita sebagai anak-anaknya hidup dalam kekurangan. Namun kadangkala karena belief, karena pikiran kita sendiri yang menjadikan feeling kita itu down, atau kita berpikir bahwa kehidupan memberikan rasa yang atau experience yang tidak kita inginkan, akhirnya kita jumping into the conclusion atau jumping ke keputusan bahwa hidup itu susah, hidup itu nggak enak, hidup itu keras, hidup itu penuh perjuangan, hidup itu segala macam belief yang kita adopsi dari masa kecil yang membuat kita semakin jauh dari diri sejati kita, atau membuat kita semakin jauh dari Tuhan, karena kita merasa bahwa Tuhan tidak memberikan cinta yang kita inginkan, karena experience masa kecil kita terhadap orang tua atau lingkungan atau masyarakat yang kita berpikir kita pick up cinta in the different version, atau kita merasakan cinta dari tempat kekurangan, karena mungkin orang tua kita belum memahami the real true love. Mungkin pernikahan mereka terjadi karena dijodohkan, mungkin pernikahan mereka terjadi karena kecelakaan, atau apapun yang mereka juga alami experience, bukan berdasarkan diri sejati mereka menginginkan, tetapi berdasarkan lingkungan yang mereka menuntut. Dan ini sering terjadi terhadap para feminim. Kita bertahan di dalam pernikahan yang ruwet. Kita bertahan di dalam pernikahan yang kita pikir, aku harus mempertahankan demi anak-anakku. Aku harus mempertahankan pernikahan ini karena aku tidak mau membuat orang tuaku kecewa. Aku harus mempertahankan pernikahan ini karena aku tidak mau menyandang gelar janda. Kita sering terjebak di persepsi seperti itu, menjadikan kita tidak mengambil keputusan yang tepat berdasarkan diri sejati Anda. Apa yang Anda inginkan dalam hidup? Apakah sebenarnya Anda menginginkan orang yang ada di sisi Anda saat ini menjadi pasangan Anda seumur hidup Anda? Anda akan menghabiskan waktu hari tua Anda, the rest of your life, bersama orang yang ada di samping Anda saat ini yang sebenarnya Anda nggak menginginkannya. Anda melakukannya karena Anda merasa bahwa demi anak-anakku, demi orang tuaku, demi orang lain, Anda mengorbankan diri sejati Anda. Walaupun that's okay, nggak ada masalah di situ kalau memang Anda memilih untuk memutuskan hal tersebut. Yang perlu dipahami di sini adalah bagaimana kita tahu dengan kesadaran penuh apa yang kita pilih. Dan ketika kita tahu apa yang kita pilih, kita sadar bahwa pilihan apapun itu pilihannya ada konsekuensinya. Dan yang jelas,
ketika kita mulai menyadari bahwa sebenarnya bukan kehidupan seperti ini yang aku inginkan, dan kita memaksakan diri untuk tetap bertahan dalam relationship tersebut, kita semakin jauh dari diri sejati kita. Jadi terhubunglah dengan diri sejati Anda. Tanyakan apa yang sebenarnya Anda inginkan dalam hidup Anda. Apakah Anda ingin menghabiskan waktu, masa, hari-hari Anda ke depan dengan orang tua, anak-anak, pasangan, keluarga yang memang saat ini Anda cintai, atau Anda ingin membentuk sebuah keluarga baru, kehidupan baru yang berdasarkan diri sejati Anda inginkan? Semua keputusan ada di dalam diri Anda sendiri, karena Anda yang merasakan dan Anda yang tahu apa sih keinginan tertinggi daripada diri sejati Anda. Temui diri Anda ketika Anda berada di kaca, mengaca. Rasakan, lihat mata Anda, karena mata Anda adalah pintu di mana Anda bertemu dengan diri sejati Anda, pintu soul Anda, pintu di mana Anda merasakan betapa luar biasanya sebenarnya Anda di dunia ini, pintu di mana Anda menyadari bahwa Anda bukanlah pikiran Anda bukan feeling Anda yang Anda sadari saat ini, Anda bukan identitas Anda, tetapi Anda adalah spirit yang powerful, spirit yang hidup, spirit yang luar biasa, spirit yang punya misi di dunia ini, spirit yang bisa memberikan impact pada dunia ini, menjadikan surga di bumi ini. Karena itu semua yang kita rindukan. Kita merindukan hal yang sama. Kita merindukan surga di bumi ini. Kita merindukan satu ketenangan, kebahagiaan di bumi ini. Kita merindukan itu. Kita buat surga sama-sama. Kita sadari sama-sama bahwa bukan orang lain yang membentuk kehidupan kita menjadi sengsara atau menderita, namun kita sendiri yang memilih. Sebenarnya kita tahu apa yang kita inginkan. Sebenarnya kita tahu apa yang kita rindukan. Sebenarnya kita tahu harusnya kita memilih apa. Nah, ketika kita tahu, kemudian kita memilih pasangan atau keputusan yang sebenarnya itu bukan pilihan daripada diri sejati Anda, namun Anda tetap memilih, maka Anda tahu konsekuensinya. Dan Anda mulai sadar bahwa kehidupan memberikan pelajaran untuk Anda terbentuk karakternya. Bagaimana Anda muncul sebagai seorang feminim, bagaimana Anda muncul sebagai seorang maskulin. Dan ketika Anda terus melangkah masuk ke dalam diri sejati Anda akan menemukan power yang luar biasa. Dan feminine power center di dalam diri Anda mulai keluar, mulai eksis, mulai menyatakan dirinya, mulai being the true, mulai being authentic sebagai diri sejati Anda, the true who you are. I love you guys.